Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 22 Juni 2022 bersama saya Mesya Marasabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. BPBD catat sebanyak 27 titik longsor dan 3 titik banjir di Ambon dalam 4 hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Ambon mencatat sebanyak 27 titik longsor dan 3 titik banjir yang tersebar di daerah itu. Bencana itu terjadi akibat tingginya intensitas hujan yang terjadi selama Juni 2022 ini. Kepala BPBD Kota Ambon Demi Pais saat diwawancarai di ruang kerjanya Rabu 22 Juni 2022 mengatakan longsor dan banjir terjadi di Kecamatan Nusaniwe, Sirimau, dan Baguala. Lanjut dikatakan berdasarkan data tersebut, titik longsor yang paling parah berada di Batu Meja, Skip, Karpan, Ahuru, Gadihu, Batu Gantong, dan Paso. Sedangkan banjir terjadi di Waiheru, Kecamatan Baguala, Ahuru, dan Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Demi Pais berharap warga Kota Ambon tetap waspada karena bencana bisa terjadi kapan maupun di mana saja karena intensitas curah hujan diperkirakan masih terus meningkat. Penanggulangan bencana ada 27 titik longsor. Titik longsor. Yang paling parah itu di Batu Meja, yang saat ini BPBD dan Damkar, BPBD dengan Pol PP sama Tagana ada sementara pembersihan. Jadi itu ada talut yang roboh karena konstruksinya tidak baik sehingga musim hujan itu talutnya ambruk yang menimpa rumah orang. Kemudian ada titik banjir itu ada 3. Tapi yang parah itu longsor, jadi itu di Skip, ada di Batu Meja, di Akuru, Karangpanjang, di Batu Gantong, Batu Merah, Gadihu, ya, itu beberapa titik yang sangat parah. Jadi Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, masuk musim hujan, warga Ambon diminta waspada banjir dan longsor. Kota Ambon saat ini masuk musim hujan. Warga Kota Ambon harus tetap meningkatkan kewaspadaan potensi banjir dan longsor. Demikian disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ambon, Demi Pais saat diwawancarai di ruang kerjanya Rabu 22 Juni 2022. Warga Kota Ambon juga diminta segera memberikan laporan kepada BPBD melalui perangkat RT atau RW atau pemerintah desa atau negeri dan kelurahan jika terjadi bencana. Laporan dan pengaduan warga kota dapat disampaikan melalui website www.lapor.go.id atau lewat SMS ke 1708 atau ketik Ambon spasi isi pesan kirim ke 0811 4706 999. Seperti diketahui dalam 4 hari ini Kota Ambon diguyur hujan. BPBD mencatat sedikitnya ada 27 titik longsor dan 3 titik banjir, di mana longsor dan banjir itu terjadi di Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Sirimau, dan Baguala. Dari 27 titik longsor yang paling parah ada di Batu Meja, Skip, Karpan, Ahuru, Gadihu, Batu Gantong, dan Paso. Sedangkan banjir terjadi di Waiheru, Kecamatan Baguala, Ahuru, dan Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Tinggal di daerah-daerah rawan bencana seperti ada di lereng-lereng gunung maupun di daerah-daerah aliran sungai supaya hati-hati. Karena kita sekarang ini ada di tengah-tengah musim penghujan. Nah, jadi siang ini bisa cuaca itu panas, tapi siang itu mendung, bisa saja terjadi angin kencang lalu diikuti dengan hujan yang di angin kencang hujan lalu mengakibatkan
intensitas hujan yang sangat tinggi, lalu bisa saja dari sedang jadi tinggi. Ya kan, sehingga itu terjadi banjir. Jadi pagi itu bisa panas, cuaca mendung, siang itu bisa terjadi curah hujan yang sangat rendah, kemudian sore itu bisa curah hujan sangat tinggi. Jadi masyarakat diminta waspada. Jadi masyarakat diminta waspada, apalagi ada yang di daerah-daerah rawan bencana, ya, seperti di Skip, Batu Meja, Batu Gajah, belakang Karangpanjang, Ahuru, Batu Merah, Gadihu, itu yang sangat berbahaya. Pak, terus untuk Ahuru rawan longsor, warga minta pemerintah bangun talud. Kawasan Ahuru rawan longsor saat musim penghujan. Warga minta Pemkot Ambon segera bangun talud. Pasalnya hujan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir kembali mengakibatkan longsor tepat di belakang rumah mereka, Rabu 22 Juni 2022 subuh. Anissa, warga THR 2 Ambon mengatakan kawasan Ahuru rawan longsor sudah sejak lama karena banyak warga yang tinggal di lereng bukit dan dekat sungai. Menurut Anissa, dengan dibangunkan talud akan mengurangi resiko terjadinya longsor. Apalagi permintaan talud ini sudah pernah disampaikan juga kepada Ketua RT setempat, namun hingga kini belum terrealisasi. Sebagai langkah darurat, ia pun meminjam terpal milik tetangga untuk menutupi tanah bekas longsor. Sehingga jika hujan kembali mengguyur, tidak terjadi longsor yang lebih besar lagi. Pada hari Minggu dan tambah parahnya pada hari Rabu pagi. Saya berharap bagi pemerintah Kota Ambon untuk membangun tali di areal ini karena rawan longsor. Kalau mengandalkan tarpal tidak bertahan lama. Hujan deras di Ambon, dapur milik warga di Kebun Cengkeh mengalami kerusakan. Hujan deras di Ambon mengakibatkan longsor di kawasan Kebun Cengkeh Rabu 22 Juni 2022 pagi. Titik longsor tidak jauh dari tempat pemakaman umum Kebun Cengkeh. Akibatnya, dapur rusak dan bagian dinding rumah milik Wahyuningsi Bayau ambruk hingga 5 meter ke jurang. Menurut pemilik rumah, Wahyuningsi Bayau, hujan yang terjadi 3 hari terakhir mengikis tanah di bagian belakang dapur. Karena intensitas hujan cukup tinggi, akhirnya longsor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Juga belum dapat diperkirakan besaran kerugian yang dialami. Dia pun telah disambangi pegawai Dinas Sosial Kota Ambon untuk mendata kerusakan serta memberikan bantuan. Waktu itu kita ada di rumah, kan hujan kuat, lalu kita, ini kan sus yang ada atap lah itu, ya air tinggal hujan akan mengalir terus, mana itu terus ke bawah, ini masih ada dinding. Malam hujan terus dari pagi sampai malam. Pas malam semua habis isya sekitar jam 9 juga. Jam 9 akan turun sedikit dulu. Dia turun sedikit dulu. Turun sedikit. Akan pun besoknya kan hujan. Lusa malam itu, yang malamnya itu hujan sampai akan tak turun ke bawah terus. pelan-pelan, tak turun pelan-pelan atau? Iya, tak turun pelan-pelan. Okay. Dia pembatas itu kereta. Tadi pagi langsung akan jatuh ke bawah. Oh, ini baru jatuh tadi pagi? Iya, tadi pagi langsung akan jatuh ke bawah. Tadi pagi iya, pagi-pagi tadi Madila, pagi-pagi langsung akan jatuh ke bawah. Satu hari hujan itu. Iya. Iya, dari pagi sampai malam. Baru tambah hujan yang dari kemarin mana. Kita ke berita lainnya, Tribuners.
hari terakhir berkumpul, ratusan jemaah calon haji Maluku mulai masuk asrama haji Waiheru. Ratusan jemaah calon haji atau JCH di Provinsi Maluku mulai masuk ke asrama haji Waiheru, Ambon, Rabu 22 Juni 2022. Kakanwil Kemenak Maluku Hayamin mengatakan, hari ini terakhir calon jemaah haji masuk ke asrama haji Waiheru sebelum dilepas berangkat ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Selanjutnya yang telah tiba yakni Kabupaten Maluku Tengah, Kota Tual, Seram bagian timur, Buru, dan Buru Selatan. Sisanya sedang dalam perjalanan termasuk Kota Ambon yang akan masuk pada sore hari. Setelah tiba di Waiheru, lanjut Yamin, 495 JCH itu akan di-screening kesehatan oleh tim medis yang bertugas, termasuk tes PCR sebelum pelepasan. Selain pemeriksaan kesehatan, juga JCH akan ikut persiapan gladi resik bersama di siang hari. Untuk diketahui, ratusan JCH Maluku akan berangkat ke Makassar tanggal 24 Juni 2022 nanti. Kemudian meninggalkan Indonesia menuju Arab Saudi pada 25 Juni 2022. 495 JCH asal Maluku itu masuk dalam kloter 9 dan 10 yang berangkat ke Tanah Suci. Sore sudah harus siap karena besok kan sudah harus full mengikuti acara pelepasan. Yang belum ada ya dari Kabupaten Kota Malang. Yang setelah Kota Ambon kan nanti malam baru masuk, sore sebentar. Kemudian SBP juga sore. SBP juga sudah masuk. Nanti yang akan masuk adalah Kota Tual, Maluku Tenggara sudah masuk. Kemudian Buru baru masuk sama Buru Selatan. Tribuners, kontingen Pesparawi Maluku nyanyi di Bandara Patimura. Videonya viral di TikTok. Video kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Maluku viral di media sosial karena nyanyi di Bandara Patimura. Video kontingen Pesparawi Maluku tersebut viral setelah diunggah oleh akun TikTok @GideonBFS. Berdurasi 45 detik, dalam video tersebut tampak puluhan peserta Pesparawi Maluku mengenakan kaos putih menyanyikan lagu pujian rohani. Sembari menunggu jadwal penerbangan pesawat, lantunan lagu rohani dari kontingen Pesparawi Maluku tersebut menggema pada seisi ruang tunggu Bandara Patimura. Calon penumpang lain pada ruang tunggu keberangkatan pun dibuat tertegun mendengarkan lantunan lagu rohani dengan komposisi suara yang apik tersebut. Sejak diunggah pada Senin 20 Juni 2022 kemarin, video tersebut telah ditonton sebanyak hampir 60.000 kali. Tak hanya itu, video viral kontingen Pesparawi Maluku itu sudah dibagikan sebanyak 1.353 kali, serta disukai oleh 59.000 pengguna TikTok. Diketahui Pesparawi tahun 2022 ini digelar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Candi Prambanan. Makin mahal, harga bawang merah di Masohi capai Rp85.000 per kilo. Ya,
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harga bawang merah di Kota Masohi, Maluku Tengah terus mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir. Pantauan Tribunamon.com di Pasar Binaya Masohi, Rabu 22 Juni 2022 siang tadi. Khusus bawang merah saat ini dijual bervariasi, mulai dari Rp75.000 hingga Rp85.000 per kilo. Harga ini diketahui naik tajam dari penjualan normal di awal bulan lalu sebesar Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilo. Salah satu agen penyalur bawang merah dan bawang putih di Pasar Binaya Masohi, Bakri, mengatakan harga bawang merah makin mahal. Padahal lanjutnya normalnya harga bawang merah Rp35 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Namun lantaran cuaca ekstrim, hujan lebat yang terjadi berdampak hasil panen hingga harga jual di pasar melonjak naik. Dengan kondisi tersebut, ia memprediksi harga tersebut akan bertahan hingga 3 hari ke depan. Apalagi lanjut dia sudah tidak ada stok bawang yang tersisa di gudang miliknya. Memang bawang ini si normal di 40 ya. 30 sementara bawang merah ini di Bapak Haji ini ada naik harga berapa kilo satu sekarang ini? Sekarang kecilan orang ada yang 80, ada 85, paling bawah 75. Paling bawah 75. Artinya 75 sampai 80.000 ya. Ada 85. 85.000. Ada. Itu yang tingkat ecer di sini di Kota Masohi. Nah, ini Pak Haji bawang dari mana nih, Pak? Bawang Makassar. Oke. Kan dia ke Ambon. Ambon baru kirim ke sini. Saya nggak ada bawang. Berarti stok di sini lagi kosong. Saya nggak ada. Oke. Saya cek di beberapa tempat juga kosong, Pak. Saya nggak ada. Lagi kosong memang. Begitu Tribuners, harga bawang yang disampaikan oleh Pak Haji Bakri, karena memang bawang ini di stoknya memang lagi kosong karena pengaruh. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita ke berita terakhir. Jalan TPA Batu Buai Pulau Buru akhirnya mulai dikerjakan. Pengerjaan jalan di kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Desa Batu Buai, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru akhirnya mulai dikerjakan. Pengerjaan jalan TPA Batu Buai diketahui sudah telah berlangsung selama 4 hari, yakni dimulai pada Sabtu 18 Juni 2022 kemarin. Pantauan Tribunamon.com di lapangan Rabu 22 Juni 2022 pukul 2 siang. Saat ini tengah dilaksanakan penggalian gorong-gorong, serta sejumlah material seperti pasir dan batu telah diangkut ke lokasi pengerjaan. Ada satu alat berat jenis eksavator diterjunkan untuk proses pengerjaan pada pentahapan awal ini. Sebelumnya, kerusakan jalan di kawasan TPA Desa Batu Buai sangat memprihatinkan ketika musim penghujan tiba. Sebab tumpukan sampah tidak dibuang oleh petugas kebersihan ke bagian dalam TPA, namun dibuang di depan jalan, sehingga kawasan itu terlihat sangat kotor. Apalagi ada sebagian sampah yang menutupi badan jalan dan itu sangat mengganggu aktivitas pengendara saat melintasi jalan TPA. Kawasan tersebut merupakan jalur utama dari Namlea, Kabupaten Buru menuju Namrole, Kabupaten Buru Selatan. Tribuners, demikian